Banyak orang mengenal Raymond Chin sebagai salah satu konten kreator motivasi terbesar di Indonesia. Videonya sering muncul di TikTok dan YouTube Shorts, mengajak kita untuk bangun jam 5 pagi, jangan rebahan, dan wajib produktif setiap hari. Tapi, semakin banyak yang berpikir, apakah semua motivasi itu betul-betul membantu, atau justru membuat kita merasa gagal sebagai manusia? Kehidupan awal Raymond Chin lahir pada 7 Desember 1994 di Yogyakarta, bertepatan dengan erupsi Gunung Merapi. Ia berasal dari keluarga menengah. Selanjutnya, pendidikan dan karir awal Raymond Chin menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara, jurusan Ilmu Komputer, dan mulai merintis karir sebagai freelance programmer. Karir bisnis pada 2018, ia mendirikan wellness di bidang kesehatan, dan pada 2020 ia mendirikan Ternak Uang bersama Timothy Ronald dan Felicia Putri Tizaka. Aktivitas di media sosial, Raymond aktif di YouTube dengan 2,99 juta pelanggan dan TikTok 2,2 juta pengikut, berbagi konten keuangan, bisnis, dan pengembangan diri. Lalu selanjutnya, kita akan membahas keunikan atau hal menarik dari Raymond Chin. Yang pertama, pola pikir analitis dan berbasis data. Raymond Chin dikenal dengan pendekatannya yang analitis dan berbasis data dalam bisnis dan investasi. Hal ini membantu audiensnya memahami strategi bisnis yang relevan dan bisa diterapkan. Lalu yang kedua, pengalamannya dalam membangun startup. Selain Ternak Uang yang merupakan platform literasi keuangan, ia juga terlibat dalam startup lain seperti wellness atau bidang kesehatan dan kebugaran, dan Sevenpreneur atau konsultan bisnis. Hal ini menunjukkan pengalaman praktisnya dalam berbagai sektor. Lalu yang ketiga, latar belakang pendidikan yang berbeda. Meskipun dikenal sebagai ahli finansial dan bisnis, Raymond Chin merupakan lulusan ilmu komputer dari Universitas Bina Nusantara. Ini memberikan perspektif unik yang menggabungkan teknologi dengan dunia bisnis. Yang keempat, pendiri berbagai perusahaan. Selain konten kreator, Raymond Chin juga merupakan pendiri atau founding partner di beberapa perusahaan seperti Ternak Uang, Genesis Holdings, dan Jadi Hacker. Ini membuktikan bahwa ia tidak hanya membagikan teori, tetapi juga praktisi bisnis yang aktif. Dan yang kelima, fokus pada literasi finansial. Salah satu misi utamanya adalah meningkatkan literasi finansial di Indonesia, khususnya untuk generasi muda atau milenial dan Gen Z. Dia berupaya mematahkan stigma bahwa untuk sukses, seseorang harus memiliki privilege. Nah, yang terakhir, gaya komunikasi yang kritis. Kontennya seringkali menggunakan gaya komunikasi yang kritis, mengajak audiens untuk berpikir secara logis dan mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, seperti yang terlihat pada analisis konten videonya. Nah, salah satu konten yang sangat menginspirasi ialah konten yang berjudul Orang Sukses Bangun Jam 5 Pagi. Dalam videonya, ia membahas mengenai bangun pagi menumbuhkan disiplin dan ketangguhan mental. Membiasakan diri bangun jam 5 pagi bukan soal jamnya, tapi tentang melatih disiplin, sikap yang tidak semua orang sanggup lakukan. Ini adalah fondasi mental yang sering dimiliki oleh orang-orang sukses. Kemampuan memaksa diri melakukan hal sulit demi tujuan jangka panjang. Pagi sebagai waktu emas produktivitas saat dunia masih senyap. Pikiran lebih jernih dan fokus lebih mudah dibangun. Waktu subuh adalah momen ideal untuk membaca, meditasi, olahraga ringan, membuat rencana harian, atau menulis jurnal. Aktivitas pagi seperti membuat kita merasa lebih terkendali dan siap menghadapi hari yang panjang. Mindset eksklusif orang sukses bangun lebih awal. Yang membuat seseorang sukses bukan sekedar bangun paginya, tapi mindset yang ada di balik kebiasaan itu. Keinginan untuk mengambil alih hari sejak awal. Bangun jam 5 adalah simbol bahwa kita menentukan ritme hidup kita sendiri, bukan hanya mengikuti ritme dunia.
Konsistensi adalah kuncinya. Semua manfaat ini hanya terasa jika dilakukan terus-menerus. Bangun pagi 1-2 kali tidak akan mengubah apapun, tapi konsistensi akan membentuk kontrol diri, meningkatkan self-esteem, menguatkan mental, mendidik diri untuk disiplin dalam mengatur waktu, emosi, maupun energi. Dengan pendekatan analitis, pengalaman membangun startup, dan fokus yang kuat pada literasi finansial, Raymond Chin telah berkembang menjadi salah satu influencer paling berpengaruh di bidang keuangan dan bisnis di Indonesia. Ia membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi hasil dari mindset yang benar, komitmen jangka panjang, dan keberanian untuk terus belajar. Lewat berbagai konten edukatif di media sosial dan pengalaman pribadinya membangun bisnis, Raymond memberikan contoh nyata bagaimana anak muda bisa memulai dari nol namun tetap mampu menghasilkan dampak besar. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih terbuka dengan dunia investasi, manajemen keuangan, dan pentingnya kemandirian finansial sejak usia muda. Dengan pesan yang konsisten tentang growth mindset, tanggung jawab, dan kerja keras, ia mendorong kita agar tidak lagi takut mengambil langkah pertama dalam menata masa depan. Semoga kisah perjalanan Raymond Chin ini bisa membuka pandangan baru bahwa siapapun dengan latar belakang apapun bisa mencapai titik keberhasilan mereka masing-masing. Yang kita butuhkan hanyalah kemauan untuk belajar, disiplin, dan keberanian untuk terus mencoba. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang.